Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, dan rekan-rekan pelajar, serta hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang terhormat, saya akan membawakan pidato pada waktu dan tempat di hari ini dengan topik globalisasi pendidikan di era masyarakat digital. Dampak positif dari globalisasi adalah perubahan tata nilai dan sikap, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup yang konsumtif, sikap individu yang individualistik, gaya hidup yang keberat-baratan, serta kesenjangan sosial bagi rakyat Indonesia. Bagi Indonesia juga, proses globalisasi telah menjadi gaya hidup yang begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakannya pembangunan atau rehabilitasi negara. Dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli atau konsultan dari negara asing, proses globalisasi yang berupa pemikiran dan sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dari beberapa dampak terkait globalisasi bagi pendidikan dan masyarakat, yaitu dampak negatif dari arus globalisasi dalam bidang pendidikan, yaitu pengelompokan status sosial, melemahnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara, menurunnya kualitas moral siswa, tergerusnya kebudayaan lokal, dan munculnya tradisi serba cepat. Era kini kita sebut era globalisasi, sebuah masa di mana sekat geografis, budaya, informasi menjadi kabur. Arus informasi bergerak dengan kecepatan, cahaya, dan konektivitas yang tinggi. Menjadi norma baru. Globalisasi juga terjadi layaknya dua sisi mata uang, membawa dampak positif dan dampak negatif yang signifikan. Terlebih pada dunia pendidikan di masa kini bagi bangsa Indonesia dan masyarakat adalah menciptakan tatanan yang lebih terintegrasi, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta meningkatkan kerjasama global antara Indonesia dan luar negeri. Pertukaran pelajar sendiri bisa dilaksanakan sebagai antisipasi pendidikan yang lebih baik. Nah, namun tujuannya juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan melalui akses informasi dan metode pembelajaran modern. Meskipun seringkali menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan sosial, hilangnya budaya lokal, dan tantangan moral, di bidang pendidikan globalisasi telah membuka jendela dunia. Dampak positif sangat berdaya, akses terhadap informasi dan sumber belajar menjadi lebih mudah dan baik untuk dicari. Peserta didik kini dapat mengunduh buku dan materi pembelajaran digital di internet atau mengakses jurnal secara mudah di link-link yang telah di masa kini, tepatnya pada era pandemi COVID-19, khusus daring dari universitas ternama dari tingkat SD, SMP sampai SMA, bahkan universitas di belahan dunia manapun mengikuti metode daring. Metode ini belajar yang awalnya sederhana, kini banyak bertransformasi menjadi berbasis teknologi, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran mengajar di pendidik dan tenaga kependidikan. Mahasiswa dan akademisi, orang tua dan masyarakat, pihak pembuat kebijakan, dan instansi pemerintah juga menggunakan teknologi yang sama. Data pendukung menunjukkan betapa masifnya penetrasi teknologi ini berdasarkan data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJI. Pengguna internet di Indonesia terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini juga mendorong peningkatan kompetensi guru dan siswa dan dengan menggunakan teknologi yang merupakan keterampilan krusial di abad ke-21. Saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Terbuka menyarankan untuk melakukan atau memfasilitasi teknologi di semua lini pendidikan di Indonesia agar kita dapat mensejajarkan setiap pendidikan yang ada seperti di belahan negara yang lain ataupun di daerah-daerah yang lebih dulu, untuk antara mereka yang membayar biaya pendidikan berkualitas global dengan mereka yang kurang beruntung secara finansial, menciptakan kesenjangan digital yang begitu signifikan
daerah dan juga di kota. Di kota memiliki akses internet yang lebih baik dan ketertinggalan di daerah desa, apalagi di daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau dengan internet. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada teknologi dan menurunkan motivasi belajar konvensional, dan yang lebih mengkhawatirkan, siswa dihadapkan pada bahaya dunia seperti pornografi, kejahatan cyber, dan pengaruh buruk lainnya. Bagi siswa-siswi maupun mahasiswa dapat memilah dan memilih teknologi apa saja yang baik untuk digunakan ataupun buruk untuk digunakan. Di ranah masyarakat, globalisasi membawa perubahan tata nilai dan sikap. Kita melihat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat, meningkatkan taraf hidup dan komunikasi yang lebih cepat. Masyarakat juga rentan terhadap dampak negatif seperti munculnya dampak hidup konsumtif, sikap individualistik, dan gaya hidup kebarat-baratan yang berpotensi menggerus nilai budaya dan nasionalisme. Lantas, peran pendidikan karakter menjadi sangat vital dalam menghadapi tantangan ini. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan juga penanaman nilai-nilai luhur, etika, dan kearifan lokal. Kita perlu membekali generasi muda dengan filter yang kuat agar mereka mampu memproyeksi budaya asing yang masuk ke Indonesia dan dapat mempertahankan kebudayaan negaranya sendiri lebih baik, bahkan bisa mengembangkannya terhadap dunia, mengambil manfaat positifnya tanpa melanggar norma dan budaya bangsa. Pemerintah, lembaga pendidikan masyarakat, dan sektor swasta perlu mengkolaborasi untuk memastikan akses teknologis dengan merata, terutama di daerah yang tertinggal, serta menyusun kebijakan pendidikan yang adaptif dan inklusif. Hadirin yang sekalian yang menonton, globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindarinya. Tugas kita adalah mengelola dengan baik dan bijak. Mari kita jadikan globalisasi sebagai akselerator kemajuan bangsa, bukan sebagai ancaman yang melunturkan jati diri kita, tapi sebagai acuan semangat yang baru untuk menyongsong kepintaran bangsa dan negara. Demikian pidato yang saya sampaikan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.